Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanas Channel. Di video ini saya mau memperlihatkan hasil dari pembuatan kompos. Bukan kompos ya sebenarnya. Hasil dari fermentasi kohe kambing yang saya lakukan 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah 2 bulan lebih ya. Waktu itu saya melakukan fermentasi menggunakan EM4. Kemudian saya letakkan di dalam karung dan sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan. Dan ini adalah kumpulan dari beberapa kompos yang saya buat. Ada ini kompos daun bambu, ada kompos dari rumput liar, dan juga ada beberapa kompos dari kulit buah-buahan seperti ini yang baru saja saya buat. Dan jika dari buah-buahan basah atau dari sayur-sayuran, tentu saja jika melakukan pengomposan akan ada semacam seperti ini ya, binatang seperti belatung, tapi bukan belatung. Dia akan selalu ada ketika kita melakukan proses pengomposan di luar atau di dalam karung seperti ini. Tapi itu adalah normal karena ya memang seperti itu. Bakteri pengurai mengundang mikroorganisme lain, mikroorganisme pengurai lainnya seperti serangga ataupun yang lainnya. Dan kenapa ini karungnya kok ada yang terbalik seperti ini ya? Ini saya mau memberikan sedikit tips untuk proses pembuatan kompos ketika sedang dalam proses pengomposan atau dekomposisi. Setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali biasanya kita akan melakukan perombakan atau pengadukan ya. Kita sambil kita cek apakah medianya itu kering atau masih lembab. Nah, bagi orang yang tidak sempat melakukan pengadukan kompos yang kita buat, kita bisa melakukan seperti ini. Kita balik saja, nanti setelah beberapa hari sekali kita balik lagi, kemudian seperti ini, agar suhunya tidak berat sebelah ya. Maksudnya berat sebelah itu biasanya kalau dibalik seperti ini, kondisi yang paling basah itu bagian bawah, dengan kondisi paling atas itu agak kering. Tapi kalau kita balik lagi seperti ini dalam beberapa hari, itu akan akan terjadi perubahan atau penurunan air dari atas ke bawah, sehingga akan lebih cepat penyebaran air leri atau air yang sudah kita berikan ke dalamnya, seperti itu. Dan ini langsung saja kita berikan, kita lihat kondisi ini dia. Saya akan pakai tripod dulu. Oke kawan, inilah penampakan atau wujud akhir dari hasil fermentasi kohe kambing ya, yang sudah saya lakukan sekitar 2 bulan lebih dengan fermentasi menggunakan EM4, juga menggunakan molase sebagai makanan dari bakteri pengurainya. Dan kondisinya saat ini sudah semi kering, tidak terlalu kering tapi masih ada sedikit lembab, tapi ya tidak terlalu basah. Dan ini ada semacam kayak agak menggumpal, tapi ketika diremas atau diremas dengan tangan itu mudah sekali untuk pecah, dia langsung berhamburan. Itu menandakan bahwa
proses fermentasinya sudah selesai dan ini sudah benar-benar matang ya. Kondisinya seperti ini tuh, mudah sekali ketika digenggam atau diremas. Pohe yang sudah terfermentasi ini langsung tercerai-berai. Saya akan melakukan pengadukan sebentar menggunakan cangkul ya, untuk memisahkan atau memilah-milih. Mungkin ada bagian dari material yang tidak perlu kita gunakan, plastik ataupun kayu ataupun batu, kita pisahkan saja selagi mencampurnya dengan alat pacul ini. Ini dia pohe kambing yang sudah sepenuhnya berubah menjadi tanah. Ya, mudah sekali dihancurkan seperti ini karena sudah terfermentasi. Yang jelas sudah lebih dari 2 bulan ya, maksudnya di tempat saya saja sudah 1 bulan, belum lagi di tempat di kandangnya sendiri. Sangat mudah dihancurkan, lembut sekali. Tampaknya menggumpal keras, tapi ketika kita remas dia langsung hancur berantakan, lembut sekali seperti ini. Baiklah kawan, sekarang kita masuk ke tahap pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasiannya bebas saja ya, kita bisa menggunakannya sebagai media campuran tanaman, atau kita juga bisa memberikannya sebagai topping pupuk ke tanaman itu sendiri, baik itu yang ada di pot atau media tanam yang bisa dipindah, maupun yang ada di grounding tanah langsung. Maksudnya tanaman yang di grounding di tanah langsung, kita bisa menaburkannya di sekitar tanaman itu. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menaburkannya di beberapa pohon tomat saya yang ada di pot, yang beberapa minggu lalu saya tanam. Sekarang sudah mulai ada perubahan keluar bunga ya, calon bunga dari pohon tomat. Saya akan mencoba untuk menaburkannya di sekitar tanaman itu. Langsung saja cekicus. Untuk pengaplikasiannya bisa langsung ditabur di sekitar tanamannya seperti ini. Jika itu ada di dalam pot, langsung saja ditaburkan di atasnya. Karena ini saya rasa benar-benar sudah aman ya, jadi tidak akan berbahaya, tidak akan menyebabkan overdosis. Meskipun begitu, tetap saja kita jangan berlebihan dalam memberikan pupuk. Meskipun itu pupuk organik, intinya segala sesuatu jika diberikan secara berlebihan itu akan menjadi tidak bagus. Ini pohon sebelahnya juga saya berikan. Nanti akan saya lihat update perkembangan dari pohon tomat yang saya berikan pupuk pohe kambing hasil fermentasi ini, apakah ada perubahan yang signifikan. Selanjutnya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Mudah sekali cara pengaplikasiannya, tinggal ditabur saja di atas permukaan media tanam, atau kita juga bisa menggunakannya sebagai campuran dari media tanam. Ya sebenarnya saya membuat fermentasi pohe kambing ini untuk saya campur sebagai campuran media tanam pohon anggur nantinya, yang saya sudah siapkan. Hanya saja saya masih menunggu beberapa bahan lagi karena belum dapat, yaitu sekam lapuk saya belum mendapatkannya, dan juga humus daun bambu, karena saya sedang masih menunggu ya. Tadi yang saya perlihatkan di awal tadi ada fermentasi atau pembuatan kompos dari humus bambu yang masih menunggu beberapa minggu lagi baru selesai. Setelah itu akan saya buat sebagai campuran dari media tanam anggur. Ini pohon tomatnya sudah mengeluarkan bunga cukup banyak ya, dan ada beberapa yang sudah menjadi buah tomat kecil di ujung sana. Baiklah, ini adalah
eh, kompos dari apa itu tadi, kadal ya, kaget saya. Ini adalah kompos dari rumput liar yang waktu lalu saya buat, yang saya diamkan saja di sebelah situ, dan saya akan meletakkan kompos fermentasi kohe kambing ini di sebelah sana. Jadi saya akan menempatkan di sebelahnya. Jika kita mau berusaha sedikit, kita pasti bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya ya seperti ini, kompos dari bahan di alam sekitar kita, tidak perlu ribet, tidak perlu sulit-sulit. Kita bisa juga menggunakan dari bahan limbah dapur. Dan ini hasilnya. Yang sebelah ini adalah kompos rumput liar yang sudah terfermentasi dengan sempurna, dan sebelahnya ini adalah kohe kambing yang sudah difermentasi selama 2 bulan. Baiklah kawan, cukup sekian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sampai jumpa di video selanjutnya.